Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengkaji hadis Arba'in Nawawiyah yang ketujuh tentang al-birru wal ism atau kebaikan dan dosa. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nawas bin Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Beliau bersabda, al-bir atau kebajikan itu adalah husnul khuluq atau akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa, ma haka fin nafsika, suatu yang jiwa kamu itu tidak suka, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka atau membenci jika hal itu diketahui oleh annas, manusia. Hadis rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, Wan Wabissah bin Ma'bad radhiyallahu an, dari Wabissah bin Ma'bad, ia berkata, qala ataitu Rasulullah, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ji'ta tas'alu anil bir, apakah kamu datang untuk menanyakan al-bir? Qultu na'am. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, istaftil qalbaka, mintalah fatwa kepada qalbaka, hatimu. Al-biru madma'anna ilahi nafsun wa adma'ana ilahi qalbu. Kebaikan adalah al-biru, itu adalah sesuatu yang membuat jiwamu dan hatimu tenang. Al-biru adma'anna ilaihi nafsun, jiwamu tenang, wa adma'ana ilaihi qalbu, dan hatinya juga tenang. Wal ismu, dan dosa, maha kafin nafsi, yang membuat jiwamu ini ragu, hakafin nafsi, wa tarada fis sadri, dan membuat sedangkan dosa membuat hati ini tidak tenang, wa tarada fis sadri, dan hati tidak tenang. Wa inaftaka, walaupun orang lain memberi, wa in aftakan nas, walaupun orang lain memberikan fatwa, wa aftauka, dan mendukung perbuatanmu itu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan isnadnya hasan. Ada beberapa kedudukan yang luar biasa dari hadis ini, walaupun hadis ini singkat gitu ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkomentar tentang hadis ini, termasuk Jawami'ul Kalim ya, Jawami'ul Kalimnya Rasulullah, atau kalimat atau hadis yang singkat namun memiliki padat ya, isinya padat, dan ini adalah perkataan yang sangat ringkas karena membahas tentang kebaikan, di mana kebaikan itu mencakup seluruh perbuatan baik dan sifat-sifat kebaikan. Al-bir dan al-ism atau dosa itu adalah
mengumpulkan atau menghimpun seluruh perbuatan buruk dan keji, baik perbuatan buruk itu yang besar atau yang kemudian perbuatan buruk yang kecil. Ini terwakili dengan al-ismu atau dosa. Ada beberapa lafal kata sulit dalam hadis ini. Yang pertama ada albir, roknya di kasroh. Namun seluruh ini albir ini adalah nama, ya, nama seluruh kebaikan dan perbuatan yang diridhoi. Kemudian ada kata husnul khuluq, al khuluq dengan kha dhammah, lam dhammah dan sukun, qaf sukun. Ini adalah bermakna akhlak mulia atau budi pekerti dan adab-adab Allah yang disyariatkan kepada hambanya, pelaksanaan perintah yang berupa pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian alismu, dosa itu adalah banyak sekali macamnya. Kemudian maha kafi an nafsi, maksudnya adalah pertentangan, ya, terlepas dari jiwa, sebentuk goncangan dan berpaling, tidak merasa lapang serta hati pun tidak merasa tenang. Ada pertentangan antara hati dan raga. Isi dari hadis atau kandungan dari hadis ini adalah yang pertama tentang tafsir albir atau kebaikan, itu ya. Nabi SAW bersabda ketika menjelaskan albir, gitu ya, di atas menafsirkan hadis ini. Yang pertama ya, Nawas bin Sam'an mengatakan bahwa albir itu adalah akhlak mulia, dan menafsirkan dalam hadis wabisah dengan hadis yang kedua itu adalah suatu yang menenangkan hati dan jiwa. Ini adalah karena adanya pemutlakan salah satu dari dua makna tersebut. Maksud dari albir yang pertama adalah albir adalah muamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada makhluk. Kadang juga secara khusus dikhususkan kepada ibu atau orang tua. Maka kita mengenal ada birrul walidain. Ada beberapa hadis yang disampaikan di sini terkait, di antaranya adalah Rasulullah bertanya itu tentang siapa yang berbuat baik, maka Rasul punya ibumu, kemudian ayahmu, dan orang yang terdekat. Kemudian yang kedua yang dimaksud albir ini adalah kebaikan pada seluruh perbuatan taat dan baik yang berhubungan dengan lahir maupun batin, gitu ya. Nah, ini adalah maksud albir, adalah kebajikan, dengan makna bahwa kebajikan itu meliputi ketaatan secara umum, yaitu baik dari ketaatan batin maupun dohir, gitu ya, ketaatan kepada Allah, iman, gitu ya, dan iman kepada rukun iman, kemudian ketaatan dengan zakat atau infak harta. Ini adalah kemudian dinamakan dengan albir. Bagian yang kedua adalah di sini sampaikan mengenal kebenaran itu adalah termasuk fitrah, gitu ya. Jadi orang atau manusia itu mengenal kebenaran itu adalah sebuah fitrah. Artinya sudah built-in di dalam jiwa manusia. Makanya sebenarnya manusia itu ketika berbuat jelek pasti kemudian tidak merasa tenang, ya, karena itu bukan fitrahnya. Fitrahnya adalah ketika hatinya itu terasa tenang, dan hati memang sudah secara fitrahnya sudah diajarkan oleh Allah untuk kemudian mengenal, ya, mengenal kebenaran, sehingga ini benar, ini salah, itu ya. Jadi hati itu memang kemudian diberi, dan ini adalah sebuah fitrah, itu ya. Ketika seorang
merasa ini sebuah kebenaran, maka dia akan tenang. Tapi ketika dosa, dia tidak akan merasa tenang. Kemudian berikutnya adalah tanda-tanda dosa, gitu ya. Dosa itu di sana disebutkan di atas itu ada 2 tanda di sini, yaitu tanda batin, yaitu berupa penolak atau sesuatu yang ditolak oleh jiwa, khawatir, tidak betah dan sebagainya. Kemudian dan ada tanda yang bersifat lahir, misalnya tidak suka apabila perbuatan itu sampai kemudian diketahui oleh orang lain atau manusia yang lain. Nah, ini adalah tanda-tanda dosa. Yang pertama adalah tadi ditolak oleh jiwa. Kemudian yang kedua adalah tidak mau dilihat orang lain. Ini adalah tanda-tanda dosa. Jika kedua tanda tersebut ada, maka itu adalah dosa, ini menjadi sesuatu yang diingkari oleh pelakunya dan orang lain. Inilah yang kemudian tingkat tertinggi dalam mengetahui dosa ketika ia tersamar, ya. Semakin kadang kita tidak merasa, ya, dosa itu begitu halus menggoda kita masuk ke dalam amal ibadah kita. Kemudian yang keempat, ini seorang boleh meninggalkan fatwa dan berpegang pada hatinya, ya. Misalnya itu ya, hakim itu kan biasanya atau mufti biasanya menentukan sesuatu ini berdasarkan zahirnya saja, gitu ya. Namun kemudian hati seseorang inilah yang kemudian akan menentukan, gitu ya, bahwa ini benar. Misalnya saja, misalnya di sini dikatakan Imam Nawawi memberi contoh ini, ya. Misalnya ada hadiah yang berasal dari harta seseorang yang biasanya itu bermuamalah dengan cara yang haram, dan orang tadi merasa ragu akan kehalalan hadiahnya tadi. Maka kemudian dia bertanya kepada mufti, ya. Dan mufti ini berfatwa bahwa hal itu halal, dan namun dalam hati ini tidak bisa menghilangkan ganjalan atau syubhat dalam hati. Nah, ini kemudian hati ini yang kemudian berfatwa. Mungkin juga ada seorang, misalnya wanita yang disusui oleh ibu, kemudian dia mau menikahi wanita tadi, kemudian dia mengatakan sudah disusui oleh ibunya, tapi kemudian maka dari fatwa hakim, dia karena merupakan batasan, ya, batasan menyusui itu adalah mengenyangkan dan sebagainya, dan termasuk batasan waktu, ya. Maka kemudian hakim memutuskan untuk membolehkan untuk dinikahi. Namun ini tidak bisa menghilangkan syubhat dalam hati. Maka sebaiknya adalah seorang kemudian meninggalkan syubhat untuk mendapatkan ketenangan. Ini adalah fatwa, ya, fatwa hati. Dan ini adalah satu hal yang menjadi timbangan, wazan ketika seorang mukmin menilai sesuatu. Kandungan berikutnya adalah mukjizat Rasulullah, di mana Rasulullah ini bisa mengetahui orang yang datang ingin bertanya tentang apa. Ini adalah satu mukjizat, mengetahui hati seorang yang ingin berbicara. Ini adalah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagian berikutnya adalah mendudukkan manusia sesuai dengan tingkatannya. Ini menarik, itu ya. Rasulullah mengetahui kondisi wapisah, itu ya, dengan firasat hatinya, maka kemudian dia mengerti benar, itu ya,
kejernihan hati dari wabisah, sehingga beliau menjawab sebagaimana tadi itu ya, bahwa albir adalah sesuatu yang membuat tenang hati, sedangkan dosa adalah sesuatu yang kemudian membuat hati galau gitu ya. Tadi dua tanda-tandanya itu ya, tanda lahir dan tanda batin. Tanda batin adalah ditolak oleh jiwa, dan tanda lahirnya adalah kita tidak ingin hal itu dilihat oleh orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW mengetahui dan kondisi hati wabisah yang sangat istimewa itu. Maka jawabannya adalah minta fatwa kepada hatimu. Kemudian yang berikutnya tentang akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Ini adalah suatu sebaik-baik akhlak dan merupakan akhlak yang paling mulia dan indah. Akhlaknya Rasulullah ini merupakan representasi dari syariat, gambaran dan apa yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya. Maka Rasulullah ini dalam surat Al-Qalam Allah berfirman ya, kan wa innaka la'ala khuluqil 'adzim ya. Sungguhnya Rasulullah ini benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah ketika bertanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, maka beliau menjawab dengan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa maksudnya itu ya? Al-Quran, akhlaknya adalah Quran. Maksudnya adalah Rasulullah ini beradab dengan adabnya Al-Quran, mengamalkan perintah dan menjauhi segala larangannya juga berasal dari Al-Quran, sehingga beramal dengan Al-Quran bagi beliau ini adalah termasuk akhlak dan karakter yang tidak dapat dipisahkan. Makanya kemudian Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat, kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Ada beberapa hikmah hadis yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini memberikan petunjuk tentang pentingnya berakhlak dengan akhlakul karimah, karena akhlakul karimah ini adalah sifat kebaikan yang sangat agung. Kemudian dalam Islam hati ini memiliki kedudukan yang penting dan anjuran untuk kemudian meminta fatwa kepada hati. Karena kemudian berikutnya agama ini adalah pengatur dan pengawas internal dari dalam hati seorang. Berbeda dengan aturan itu ya. Aturan terlihat dari luar atau akhirnya saja, tapi kalau agama ini adalah pengatur internal dari dalam diri seorang mukmin. Maka seorang mukmin baik di dalam sendiri atau dalam berkerumun sama saja baginya ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, agama ini adalah melarang berbuat atau mendekati dosa dan menjadikan jiwa manusia sebagai pengawas atas dirinya sendiri di samping Tuhannya. Dan ini ada sangat berbeda dengan undang-undang yang kemudian atau peraturan perdata dan sebagainya yang mengatur dan menghukumi unsur-unsur dari luar saja. Dan ini tentu saja menghukumi membutuhkan pengawasan secara khusus ya. Demikian mungkin apa yang kemudian telah kami sampaikan dari hadis Arba'in Nawawiyah dan kami sarikan dari Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.